Ngapain di sana? Apakah ada nikmat-nikmat yang akan kamu dapat di sana? Emangnya nang sama emang enak? Boten. Apa nang kono saran arep dile hadiah? Boten. Apa sampeyan nang kono arep dikeki penghormatan cingkrangkan? Boten. Lah nopo sampeyan kok dadak sono dadak menawa? Saya ke sana hanya semata-mata karena cinta kepada saudara saya, cinta karena Allah. Teman kayak ini, ini Rasulullah, beliau, aku ini utusan Gusti Allah. Siapa itu? Malaikat. Malaikat diutus oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelma manusia, mengintili orang yang akan ini dari aku tiang ikan badai silaturahim karena Allah. Aku ini utusan Gusti Allah. Ketika Anda silaturahmi karena Allah Ta'ala, semata-mata karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Annallaha Subhanahu wa Ta'ala sudah mendikor kowe sampeyan orang sudah dicintai oleh Allah Ta'ala karena sampeyan ziarah karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya sak provinsi Lampung yang sampai sowan ke tempat Ifadoli dalam rangka Quranan niki wau, mudah-mudahan termasuk tadi sudah dicatat termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, lagi kita turun setengah jam, cangkire loro budi-budi. Kayak wong Islam ngombe wong cilik. Betul, ya. Jadi kayak ini panitia kayaknya dua ini nanti satu cangkir 1 jam, cangkir sebelahnya juga 1 jam. Jadi nanti ceramahnya 2 jam. Terus buka Pak. Ibu bapak yang dimulai Subhanahu wa Ta'ala, amalat Al-Quran yang senantiasa dibanggakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Suyah tadi jauh dari kita sedaya mensupport, mendukung adanya kegiatan Al-Quran. Bahkan tadi sudah berwasiat secara organisatoris, secara spiritual, pesan-pesan diantaranya adalah mudah-mudahan siapa yang mendalamkan Al-Quran mau diberikan sebagai orang yang bahagia. Benar lagi? Yang kedua kaitan ekonomi. Mudah-mudahan wong sing mendawamkan Al-Quran diparingono ekonomi ini sing cukup arep apa wae eneng. Arep kaji eneng. Arep umroh 2026 saya duwe duit tekan mangsane eneng. Amin Allahumma. Nah, ini mumpung kasus di depan, saya mau nyanyi. Ini biasa saya sok nyanyi akhirnya dan majlis Al-Quran. Ini lagu ini digubah di Kudus, kemudian dikembangkan di beberapa tempat. Untuk anak-anak saya tak gawe puji-pujian nek dongar ngaji. Ujian-ujiannya itu adalah menggugah siapa yang mudawamah Al-Quran, siapa yang mulazamah Al-Quran, terlebih lagi dengan bilghaib, termasuk juga yang finalli, maka orang ini akan menjadi orang yang bahagia. Amin. Orang yang mulazamah, orang yang mendawam Al-Quran, hidupnya akan sentosa. Nanti
tukang sihir mawon mboten saged. Wong sing ahli Quran insyaallah mboten kepelet kejaba kepelet iso bayangkan ikan kartikan. Orang muda Al-Quran pertama akan bahagia, yang kedua akan sentosa, yang ketiga orang Al-Quran akan menjadi kaya atau merasa kaya. Apa bedanya orang kaya dan merasa kaya? Orang kaya karena tomaknya segalanya punya, tetapi dia merasa belum kaya. Orang yang segalanya barangkali terbatas, mobilnya ya belum seberapa, belum semakin banget, umayung belum koyo rokok, tetapi merasa kaya, merasa cukup, merasa berapapun yang diberikan, alhamdulillah cukup. Sehingga dikatakan laisal ghina, bukanlah orang yang dinamakan kaya atau kekayaan itu angkat profil mal, dari banyaknya materi dan kekayaan, tetapi yang namanya ghina nafs, manakala jiwanya, manakala hatinya tentrem, ayem, walaupun dinilai oleh orang itu kurang, dia sudah termasuk orang yang kaya. Bahkan akan dikelompokkan orang-orang yang bersikap selalu kurang sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi kaya apapun dia masih terus mencari, sehingga hatinya selalu gersang, tidak cukup dengan pemberian Tuhan sendiri. Nah, wong sing mulazamah Al-Quran, udawamah Al-Quran akan diberikan kekayaan secara materi. Kalaupun kekayaan materi belum cukup, dia akan merasa cukup, akan merasa kaya. Orang yang baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, insya Allah akan terhindar neraka. Dan akhirnya mudawamah Al-Quran, mulazam Al-Quran akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Dengan Al-Quran kita bahagia, dengan Al-Quran kita sentosa, dengan Al-Quran menjadi kaya, dengan Al-Quran tiada sengsara, dengan Al-Quran terhindar neraka, dengan Al-Quran kita masuk surga. Kadang-kadang ya, sing bisa muni sing alhamdulillah. Dengan Al-Quran kita bahagia, dengan Al-Quran kita sentosa, dengan Al-Quran menjadi kaya, dengan Al-Quran tiada sengsara, dengan Al-Quran terhindar neraka, dengan Al-Quran kita masuk surga. Sekali lagi, dengan Al-Quran kita bahagia, dengan Al-Quran kita sentosa, dengan Al-Quran menjadi kaya, dengan Al-Quran tiada sengsara, dengan Al-Quran terhindar neraka, dengan Al-Quran kita masuk surga. Ya Rasulullah,
Ya Rabbi Asya'li wa taroki afatayati kami ya Uhailan judi wa karami afatayati otal alami ya Uhailan judi wa karami. Suatu saat Kanjeng Nabi dawuh datang sahabat uktu hadho akyunakum minal ibadah. Para sahabat, berikanlah jatah ibadah mata kepala dan semuanya. Bapak Ibu, semua anggota badan kita ini punya jatah ibadah. Mata punya jatah ibadah, mulut punya jatah ibadah. Semua anggota badan kita ini mempunyai jatah untuk ibadah. Bahkan setiap ruas-ruas yang ada pada diri kita semuanya ini 165 besar-besar sampai dengan 300-an ruas-ruas ini semua mempunyai jatah ibadah. Sahabat Haji matur, wama hadu a'yunina minal ibadah ya Rasulullah. Nabi menopo lalu apakah bagian ibadah daripada mata kepala kita ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, an-nadru ilal mushaf. Apa? An-nadru ilal mushaf, memandang, melihat terhadap mushaf. Makanya ini yang setrika yang baik durung ngapal Al-Quran, tetapi tak wajib pakai setiap hari kudu mripate terkoneksi dengan Al-Quran. Wajib, tak wajib pakai. Ini bukan wajib syariah, ini wajib. Karena apa? Karena mata ini pun punya jatah untuk ibadah. Sahabat matur, wa mahadul a'yunina ila ibadah ya Rasulullah. Napa to jatah ibadah mripat kula niki to Rasulullah? Kan Nabi dawuh, an-nadru ila al-islam. Yang kedua, at-tafakkur. Mikir-mikir lagi. Datang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kemudian mengagumi terhadap apa-apa di dalam ajaibil Quran. Ajaibil Quran banyak sekali, sesuai dengan karakternya, posisinya sebagai mukjizat. Demikian Robis Surya tadi, tidak ada yang bisa mengalahkan secara harfiah, secara tafsir, secara takwil, secara terjemah, secara apapun saja, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Karena itu, siapapun saja yang kemudian membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ajaibil Quran. Nah, ketika melihat ajaibil Quran, ayat-ayat yang di situ mengagumkan penemuan-penemuan teknologi, penemuan-penemuan ilmiah yang ada sudah disebutkan dalam Al-Quran tahun turunnya, baru hari-hari ini terbukti ternyata ini begini. Ternyata apa? Di dalam Al-Quran sudah ada. Nah, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu menemukan ajaib Al-Quran, maka dia termasuk adalah sudah memberikan jatah daripada mata kita untuk ibadah. Betapa bahagianya ibu-ibu para hamalatil Quran, para hafidhot yang selalu membaca, yang selalu barangkali membaca lisannya tidak, tetapi membaca hatinya. Enten dikali kayak tadi selalu apa sih?
lambene teles dengan Al-Qur'an. Ana sing ora patiyo apa jenenge ora patiyo muni mboten deres apa lambene mboten muni tapi muni atine muni dosen. Bahkan ada seorang yang gabung apa? Ngendikane mau bisu, tetapi dia hafidhah. Tahunya bagaimana? Tahunya begitu ada orang ngaji kok mboten pas kiamnya saja rajin. Terus beres. Bahkan seorang ini ditugaskan untuk menerima simaan salah satu apa namanya tugasnya menerima setoran simaan. Kok bisa? Wong bisu kok iso sampai bisa? Karena dia belajar dengan orang tuanya, kemudian masuk ke apa namanya ke kepala, di luar kepala masuk ke kepala, kadang-kadang di luar kepala kiri. Nah ini masuk dalam hatinya, sehingga walaupun dia tidak bisa menghafalkan Al-Quran, tapi tahu persis siapa yang membaca Al-Quran tepat apa tidak, makhrajnya pas apa tidak, urutannya sama apa pas apa tidak, ayat-ayat yang sama pas apa tidak, dia tahu persis. Dan itu bagian daripada ajaibil Quran, kehebatan Al-Quran yang diberikan kepada siapapun saja. Bahkan orang-orang kafir pun tidak sedikit juga orang yang juga diberikan bisa menghafalkan Al-Quran sekalipun tidak semuanya. Siapa itu para orientalis? Kawan-kawan kita, Kak Kiai, anak-anak kita Fatayat Ansor yang belajar di Jerman itu, mereka belajar dengan para orientalis. Mereka mendalami tentang salah satu ayat Al-Quran dari sisi hukumnya, dari sisi sosialnya, tetapi dia hanya berhenti pada ilmiahnya saja. Akidahnya tidak sama sekali masuk. Mereka kagum dengan Al-Quran, tetapi belum sampai pada keimanannya. Sehingga Al-Quran sangat mungkin sekali terjadi di mana-mana. Bahkan Nun Sewu teng pasar mawon enten. Awal-awal itu dagang teng pasar Pagelaran kali yang sedaya kula. Enten aku konco dagang niku dolan enten. Inna a'toina tal kausar, inna orangnya sing penting manganan pasar. Itu boten nilok, tapi ini gawe wonten malih. Niki saking bapak kula. Bapak kula kan seneng bal-balan. Niku duwe ijazah. Kapan wis arep nendang 12 pas, niki kan ijazah Quran. Kon maca surat An-Nas, begitu balik pun siap ngoten pojokan langsung qul a'udzu binnas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas diganti ditambah dengan minal jinnati wal bablas. Niku mbok ki respon di mawon ora iso ngalah-ngalah. Minal jinnati wal ojo. Daripada ajar iki Quran. Bapak Ibu adalah Quran wa muhibbin Al-Quran wal asyiqin Al-Quran. Di pondok-pondok pesantren biasa kita ada nyanyi-nyanyian ataupun lagu-lagu. Syair ini dikarang oleh Syekh Nuruddin Ibnul Firaq. Syair ini usianya sudah 5 abad, 500-an tahun yang lalu. Di kalangan pondok pesantren biasa dilakukan, bahkan dulu Nasidaria juga melakukan. Kalamun qadimun layun aman sama'u tanazzahan liwaliyati
astaqi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati wa hayrati faya rabbi nisir hurufi wa nawir qalbi inda jahli wa sam'i wa lagi kalamun qadimul la yuman sama ma huwa kalam. Kalam indanuha kayak yang dipelajari di pondok sini, kalamuna lagun mufi dun kastakin wasmun rafi luntum mahar bunir. Apa Quran tuh apal alfiah